Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Fitriani dengan NIM 3333240029 dari kelompok 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tutorial pengerjaan statistika untuk modul 1, yaitu mengenai estimasi parameter. Nah, di sini kita akan menggunakan dua software, yaitu software RStudio dan software Minitab. Nah, baik, jadi kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk soalnya diceritakan dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui 455 orang itu menggunakan metode pembayaran transfer bank. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi yang sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan menggunakan software RStudio-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memasukkan sintaks yang soal nomor satu. Baik, jadi dari soal ini kita ketahui bahwa jumlah sampel atau N-nya itu adalah 700 dan jumlah suksesnya atau X-nya adalah 455%. 455 dan dengan tingkat kepercayaan yang diminta adalah 90%. Oke, kita akan melihat di sini untuk kode RStudio-nya. Di sini kita akan hitung pH-nya atau proporsi sampelnya dengan rumus X per N yaitu 455 per 700. Hasilnya adalah 0,65. Karena sampel besar N sama dengan 700, kita menggunakan metode yaitu pendekatan normal. Kita akan mencari nilai Z kritisnya atau Z-crit untuk tingkat kepercayaan 90% menggunakan fungsi Kinorm. Dan hasilnya adalah kita akan merunning satu-satu. Hasilnya adalah 1,644854. Oke, kita akan melanjutkan. Itu standar kritisnya ya, standar errornya yaitu 0,01802776. Lanjut untuk hasilnya. Nah, di sini untuk hasilnya, untuk selang kepercayaan 90% adalah 0,620347 dan 0,679653. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan software untuk soal nomor satu, software RStudio. Lanjut, kita akan menggunakan software yang kedua, yaitu Minitab. Nah, kita akan buka terlebih dahulu software Minitab-nya. Kemudian di sini ada Start, dipilih bagian Start, dan pilih juga Basic Start. Kemudian kita masukkan yaitu one proportion. Nah, di bagian ini kita ganti menjadi Summarize Data dengan number of trials-nya yaitu 700 dan mohon maaf, untuk number of events-nya yaitu 455 dan number of trials-nya yaitu 700. Nah, di bagian option ini kita pilih diklik, lalu kemudian dilihat apakah sudah sesuai. Di sini karena yang dipinta adalah 90%, jadi kita ubah menjadi 90%. Kemudian selanjutnya klik OK, kemudian OK lagi. Nah, di sini juga kita bisa ubah desimalnya. Nah, ini dia untuk hasil dari Minitab. Kurang sama ya dengan hasil dari RStudio-nya.
yaitu 0,6192009 dan 0679851. Oke, jadi lanjut kita ke soal yang nomor 2. Di sini diceritakan bahwa penelitian dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan wanita. Dari 450 responden pria, terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita, itu terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Oke, jadi kita akan membuka software RStudio-nya lagi. Di sini kita akan menambahkan sintaks untuk soal nomor 2. Nah, baik, jadi di soal ini kita akan membandingkan yaitu dua kelompok, pria versus wanita, dengan tingkat kepercayaan 95%. Di sini datanya kita lihat bahwa N1 itu kurang dari sama dengan 450 dan X1-nya yaitu 260. Nah, dengan selisih proporsi kita akan hitung yaitu PDIF dengan X1 per N1 dikurangi X2 per N2. Nah, jadi di sini karena jet kritisnya itu 9, karena tingkat kepercayaannya itu 95%, jadi jet kritisnya itu nanti akan 1,96. Kita akan langsung merunning saja untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia hasil dari selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi, yaitu 0,2994606 dan 0,4160949. Lanjut, kita akan menyamakan dengan software Minitab. Nah, di sini kita akan pilih Start, kemudian pilih Basic Stat, pilih yang To Proportion. Di bagian Boost Sample ini kita ubah menjadi Summarize Data, kemudian kita akan memasukkan sampel satunya untuk pria yaitu 260 dengan number of trials-nya yaitu 450. Kemudian untuk sampel yang kedua yaitu events-nya yaitu 110 dan number of trials-nya yaitu 500. Di bagian option, kita lihat apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai dengan yang diminta, kita kemudian klik OK dan kemudian OK lagi.
Nah, hasilnya sama ya dengan di software RStudio tadi, yaitu 0,2994606 dan 0,4160949. Oke, karena soal nomor 2 sudah sesuai, lanjut kita ke soal yang ketiga, nomor 3, yaitu diceritakan sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari pengujian diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam. Diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Oke, kita akan buka lagi software RStudio-nya dan akan memasukkan sintaks yang ketiga. Oke, jadi untuk soal yang ketiga ini, dia meminta kita mengestimasi parameter populasi, yaitu variansi dan simpangan bakunya. Kita ketahui jumlah sampelnya itu untuk N-nya adalah 9 dan untuk simpangan bakunya atau S-nya yaitu 1,2 jam. Kita akan melihat di sini untuk input datanya, N3 kurang dari sama dengan 9 dan S3 kurang dari 1,2. Kita akan menghitung DF-nya atau derajat bebasnya yaitu N-1 sama dengan 8. Kita coba langsung run aja. Selanjutnya, di sini ada eh, nilai chi-square. Karena distribusi chi-square itu tidak simetris, kita butuh dua nilai kritis, yaitu CL dan juga CU. Yang kanan ini L dan U ini adalah kiri. Kita lanjut run lagi. Oke, jadi untuk interval varians ini kita akan hitung menggunakan rumus yaitu N-1 dikalikan dengan S kuadrat, kemudian per X kuadrat crit. Kita akan melihat hasilnya. Oke, jadi di sini dihasilkan untuk selang kepercayaan 95%. Bagian variansi yaitu 0,65698888 dan 5,285056. Sedangkan untuk selang kepercayaan 95% simpangan baku yaitu 0,81054484 dan 2,298925. Lanjut, kita akan ke software yang Minitab. Nah, di sini kita pilih Stat, kemudian pilih Basic Stat, kemudian pilih yang One Variance. Pilih bagian Sampel Variance. Sampel size-nya di sini 9, dan untuk sampel variance-nya yaitu 1,44. Option-nya kita lihat lagi. Jika sudah sesuai bisa klik OK, kemudian OK lagi. Nah, di sini sama ya, bisa kita lihat untuk hasilnya dengan hasil di RStudio tadi untuk variance-nya. Lanjut, kita akan ke
simpangan bakunya. Akan buat simpangan baku masih sama, yaitu klik Start, kemudian pilih Basic Start, lalu setelah itu pilih yang One Variance. Di sini kita ubah jadi Sample Standard Deviation. Dan untuk sampel standar deviation-nya, yaitu kita masukkan angka 1,2. Klik bagian option, disesuaikan, kemudian klik OK, kemudian OK lagi. Nah, begitu juga dengan simpangan bakunya, sama dengan hasil dari RStudio tadi, yaitu 0,810544 2,2989251. Nah, oke. Jadi, seperti itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.